Halo semuanya, kembali lagi di FVV Project. Jadi hari ini kita akan bahas gimana cara kita mau pakai AI lokal ya. Ingat lokal, kalau misalnya yang cloud itu udah banyak banget tutorialnya, kalian bisa cek aja di YouTube. Tapi gue mau pakai yang lokal, gimana kita pakai komputer kita sendiri. Oke, nah di sini deh ya, kita akan pakai namanya itu One 2.2 ya. Mungkin kalian bisa cek linknya, apa ini namanya? Link demonya, linknya ada di deskripsi ini kalau mau lihat demonya dulu. Nah, di sini ada dua mode ya. Yang pertama, kalian itu bisa lihat di demo pertama, yaitu kita gerakin foto statik gitu, kita gerakin pakai video kita sendiri. Jadi seperti ini, jadi foto digerakin pakai video. Yang kedua adalah kita edit video, karakternya di replace. Contohnya seperti ini. Jadi ada dua mode ya, gerakin foto atau ngedit video pakai karakter lain seperti ini, seperti yang gue contohin di video awal tadi, yang intro tadi itu. Oke, nah gimana cara kita makainya untuk AI ini di komputer kita sendiri? Oke, sebelum kalian coba AI ini ya, kalian pastiin dulu kalau spek kalian itu cukup ya. Yang minimumnya di sini sebenarnya kalian VGA-nya itu minimumnya VRAM-nya itu harus 12 GB ya. Itu wajib tuh minimal mungkin 12. Di bawah 12 itu sorry nggak bisa jalan ya. Contohnya di sini gue pakai 3060, tapi kalau kalian pengen yang lebih murah lagi 2060 12 GB itu juga ada. Kemudian RAM-nya itu minimal 32 GB ya. Kalau di bawah itu kayaknya masih bisa deh, 16 atau 24 GB kayaknya masih bisa, tapi mepet banget ya. Soalnya ini RAM 32 GB pas gue coba itu juga full ya. Kalau misalnya kalian masih pengen nyoba ini tapi spek kalian gak mampu, tenang aja, gue masih punya saran, yaitu kalian coba sewa di Fast.ai. Ini itu murah banget, sejam itu cuma sekitar 1000 per jam ya. Itu kayak apa, kayak warnet gitu, anggap aja warnet. Itu murah banget anjir, cuma 1000 per jam nih contohnya ya. Jadi kalian bisa pakai ini kalau misalnya PC kalian nggak cukup ya. Oke, orang-orang mungkin familiarnya pakai ComView.ai ya. Ini juga aplikasi yang dipakai Kokutang atau dari JTID itu buat bikin foto atau video AI gitu ya. Nah, mungkin kalau orang biasa pakai ini, gue udah siapin linknya di deskripsi buat download JSON workflow-nya ya, download template-nya gitu. Tapi kalian bisa lihat di sini udah gue import JSON-nya tadi, bahwa ini tuh nggak terlalu friendly buat pemula gitu. Kalian lihat kayak udah kayak mie goreng gitulah intinya. Nah, jadinya gue saranin kita pakai cara kedua. Kalau kalian misalnya familiar dengan ComView.ai, silahkan langsung aja download config-nya, JSON-nya, kalian import aja, gampang. Tapi kali ini gue nemuin cara yang lebih gampang, yaitu UI-nya pakai web browser aja ya. Oke, ini gue kasih preview dulu gimana nanti bentuk websitenya, kurang lebih seperti ini ya. Lebih enak dipakai karena ini bentuknya bisa kalian lihat, ini bisa diklik-klik ya, nggak kayak harus ngubungin mimi kayak gini ya. Oke, nah gimana cara install versi website ini? Pertama kita buka GitHub ya, linknya ada deskripsi. Gue berterima kasih pada user DeepBeepMip, ini dia yang bikin versi browsernya ya. Linknya ada deskripsi seperti biasa. Nah, ini kan nggak ada rilis ya, nggak ada kayak langsung exe yang bisa kalian install gitu, nggak ada kalau di GitHub itu. Caranya gimana? Nanti kita harus clone GitHub-nya dulu, tapi sebelum kalian clone, kalian harus install namanya Git ya. Nah, ini gue kasih contoh install di Windows aja, jadi Linux kalian cari infonya sendiri ya. Nah, ini kalian install Git-nya di Windows, linknya ada di deskripsi. Nanti klik aja yang Windows, kemudian Windows yang x64 setup ini. Kalian download, kalau sudah di-download, kalian langsung install aja seperti install software biasa. Kalian next gitu aja, ya install aja seperti ini. Ya udah, gue skip aja ya, tunggu sampai selesai. Kalau kalian misalnya install pertama kali, kalian next aja gitu. Oke, kalau kalian udah, kalian finish aja. Oke, kalau Git-nya udah berhasil diinstal, kalian bikin folder bebas ya, folder kosongan bebas di mana aja, nggak masalah. Kemudian di atas ini, di file explorer kalian, itu ketik cmd ya, kemudian enter saja, nanti akan kebuka seperti ini. Lalu di GitHub tadi yang di 12gp ini, kalian pilih kode, lalu copy URL-nya, kalian ketik git clone, kemudian paste linknya. Oke.
kalian enter saja, tunggu beberapa saat buat download repositorinya ya. Oke, kalau sudah kalian cek lagi yang ini, nanti pasti ada satu folder baru nih, kalian masuk aja. Oke, sorry lupa kalian install dulu Python ya sebelumnya. Caranya gimana? Ada link lagi di deskripsi, nanti kalian pilih aja Python orang, download Windows. Nah, kalian pilih yang versi bebas ya, tapi gue saranin 3.12 mungkin ya. Kalian Ctrl F aja, cari 3.12 buat yang Windows ya. Contohnya seperti ini. Kalian pilih Windows Installer 64 bit, kemudian kalian install lagi. Oke, kalian install seperti biasa. Add Python exec to path ini jangan lupa diklik ya, kemudian install now ya kalau kalian belum install Python. Kalau saya udah install Python jadi saya skip ini. Oke, lanjut. Tadi cara installnya gimana? Kalian buka aja yang bagian script ini. Jadi nanti di dalam foldernya ada scripts ini, kalian klik. Kemudian kita cmd lagi di atas ini. Oke, lalu kalian langsung install.bat ini, kalian bisa cemplungin boom, enter. Oke, kita pilih yang mana ini ya. Pertama ini pilih yang bebas aja sih, gue pilih nomor 1 karena udah terbiasa pakai venv. Kalian kasih nama venv nya bebas, kalian mau ngasih namanya bebas. Kemudian ini pilih 2 ya, entah kenapa kalau gue pilih 1 itu dia gagal misalnya. Oke, kita pilih 2. Python versinya kita pilih isi 2 aja yang terbaru. Oke, torchnya kita pilih katanya recommendednya sih yang nomor 1 ya, tapi karena gue bisa yang 3, gue pilih yang 3 aja. Ini khusus kalau VGA kalian Nvidia ya, kalau VGA kalian AMD kalian pilih nomor 4 yang ROG M ini. Oke, lanjut, kita pilih yang nomor 1 aja kali ya, recommended buat GPU Anda. Size attention kita pilih nomor 4 karena kita udah install yang CUDA 13 ini tadi, kita pilih nomor 3, jadi kita bisa pilih yang size attention 220. Flash attentionnya yang terbaru aja, terima kasih. Kemudian kalian tunggu sampai installnya ini selesai. Mungkin kalau kalian pertama kali install ini bakal lama karena harus download banyak banget gitu, tapi ya kalian tunggu aja lah sampai selesai pokoknya. Oke, kelihatannya sudah berhasil diinstal, nggak ada error. Nah, kita coba cek, enter. Oke, setelah berhasil diinstal, sebenarnya kalian bisa drag and drop sih seperti tadi ya, kayak gini. Tapi kalau kalian misalnya udah ada di bagian script ini, kalian sebenarnya juga bisa klik manual sih, tinggal run.bat. Oke, kita start aja dan kita tunggu sampai keluar linknya ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa kontrol klik ini ya. Nah, langsung nanti kebuka linknya seperti ini. Oke, jadi seperti ini bentuk websitenya ya. Pertama kita mungkin pilih ke configuration langsung, kemudian kita pilih ke performance. Nah, di sini kita scroll ke bawah poll, di sini akan ada profil-profil ini ya. Nah, kita pilih yang sesuai sama spek kita. Misalnya kalian speknya gede ya, kalian bisa pilih profil 1, 2, atau 3 ini. Tapi kalau kita karena speknya itu rendah ya, kita pilih yang profil 4 ya. Jadi RAM-nya minimal 32 sama VRAM-nya 12. Di sini ada kelihatan minimum 24 GB dan VRAM 10, tapi ini kemungkinan nge-crash ya karena memorinya habis gitu. Jadi kita pilih yang profil 4 ini. Di ketiga profil ini jadi ada video, image, sama audio, kita pilih sama aja, lalu kita save setting aja. Oke, kemudian kita kasih contoh gimana cara gunain AI videonya ya. Jadi yang pertama kita pilih modelnya apa. Di sini kita pilih 2.2 ya di sini. Kemudian kalian pilih Animate 14B. Oke. Kalau sudah kalian di sini modenya itu ada 4, tapi secara garis besar cuma ada 2. Yang Animate Person in Reference Image Using Motion of Wall Control Video itu maksudnya itu kayak yang atas ini ya. Jadi ada gambar statik. Jadi ini tuh sebenarnya gambar statik kemudian digerakin pakai video kita. Dan yang kedua adalah replace person in control video by person in reference image. Itu adalah contoh yang bawah ini ya, dimana dia itu karakternya itu diubah dari reference video. Jadi contohnya adalah kita punya video ini.
Ini yang akan kita kasih contoh ya, yaitu kita punya video ini. Nah, orangnya itu kita ubah pakai karakter ini ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa karakternya kalau bisa itu dia sedang foto potret ya. Jadi netral, posisinya netral, posenya netral, nggak ada bawa apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak netral, contohnya seperti ini nih. Ini kan ada posenya itu, udah nggak netral posisinya, mana bawa tas lagi gitu kan ya. Itu kalian silahkan edit dulu pakai AI apa gitu, kayak buat bikin posisinya jadi netral seperti ini, karena kalau dia netral seperti ini dia itu hasilnya itu bagus lah intinya. Oke, pertama yang di video generator ini kita pilih yang replace aja ya, soalnya kita akan kasih tutorial yang itu di sini. Kemudian di video mask creator ini kalian masukin video kalian di sini ya, sumber videonya. Nah, perlu diperhatikan pula kalau kalian ngimport videonya, pastiin kalau di frame pertama, yaitu frame yang kelihatan ini, itu karakternya itu kelihatan semua bodinya. Kenapa? Karena kalau nggak nanti hasilnya itu maskingnya atau yang di crop itu bakal kepotong ya. Nah, contohnya ini adalah salah seperti ini tuh nggak boleh, karena yang bagian bawahnya atau bagian apa itu kakinya itu kan nggak kelihatan di frame pertama itu. Kalian harus pilih video yang wajib itu seperti ini ya contohnya. Nah, ini kan paling nggak kakinya itu kelihatan. Nah, video seperti ini tuh yang bener ya, contoh videonya yang bisa dipakai AI ini. Kita load aja videonya, tunggu sebentar. Oke, kalau sudah, kalian nanti akan jadi klik seperti ini ya. Kalian klik yang bagian bawahnya dulu, kita cek, oh masih belum keklik semua ya, kita klik lagi. Jadi sekarang ada 2 titik yang kita klik. Nah, kalau sudah semuanya keselect seperti ini, kalian bisa generate video mapping. Admes ini bisa gak sih, fungsinya buat apa sih? Oke, kayaknya coba ganti warna doang, kita generate video mapping ya. Kita tunggu sebentar. Ya, hasilnya kurang lebih bisa dilihat seperti ini ya kalau kita play. Ya, jadi semuanya itu kehubung ya, antara yang atas dan yang bawah ini nggak kepotong gitu. Soalnya kalau misalnya kalian cuma frame pertamanya cuma atas, yang bawahnya ini bisa kepotong nih, yang kakinya nggak keseleksi gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik export to control video input and video mask input ya. Kita klik aja, bentar, nanti akan otomatis langsung dipindah ke halaman video generator ya. Ini otomatis. Kalian kalau misalnya nggak otomatis, kalian pastiin bahwa ini kalian pilih replace person. Oke, kalau sudah seperti ini shrinknya itu cuma nambah sama ngurangin lebar masknya itu, soalnya kan perlu transisi antara yang masknya sama background ya, itu kalian bisa tambah sama kurangin di sini. Secara default udah lumayan bagus sih. Kemudian di sini kalian masukin. Lalu untuk promptingnya bagaimana? Di promptingnya ini kalian pastiin ini male apa female, jadi cowok apa cewek, kemudian apa yang pengen dilakukan, dan hal-hal yang pengen kalian pastiin ada di gambarnya. Contohnya kadang kalau kalian nggak sebutin ada jam tangan di sini, maka jam tangannya mungkin akan hilang dari hasil videonya ya. Oke, jadi ini pas buat memastikan bahwa hal-hal ini itu pasti ada di video. Contohnya kalau kalian pengen proporsinya tetap, maksudnya ini kan yang di videonya itu agak gemuk ya, sedangkan ini orangnya ya agak ramping gitu. Jadi kalian paksa aja jadi slender atau thin body ya. Jadi ukuran tubuhnya juga masukin di promptnya. Kemudian seperti ini kadang kan ininya celananya ini keluar dari video ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan ini, atau kan sepatunya itu pasti keluar dari video tuh, kasih aja white shoes. Nah, seperti ini. Jadi ya pakai bahasa Inggris atau bahasa Cina, soalnya ini juga nerima bahasa Cina, dan sebaik-baik kalian aja lah promptingnya. Oke, berikutnya untuk kategori, kalau bisa kalian pilih yang 540p ya. Ini nambah dikit tapi hasilnya itu jauh lebih bagus daripada 480p ya. Kemudian kalau sudah nanti FPS-nya ini 30 frames atau ini nanti akan ikut frame rate-nya atau FPS-nya dari video kalian. Kalau misalnya 30 frame ya jadi segini. Nah, nanti di sini itu ikutin dengan berapa frame yang ada di video kalian ya. Contohnya kalau di saya, kalau kalian cek di bagian lognya ini tadi, nanti akan ada 586 steps ini ya. Jadi di sini masukin aja 586. Oke.
Kalau menurut kalian udah ready, kalian tinggal klik generate aja, nanti dia akan proses ini otomatis ya. Oke, buat kalian yang pengen lihat seberapa besar dia pakai VRAM di sini, bisa kalian lihat sendiri bahwa dedicated GPU-nya 9,2 GB bisa sampai 10, kemudian share GPU-nya 14 GB. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini RAM gue ini anggap aja 100% penuh ya. Oke. Jadi ini emang bener-bener gila penggunaan RAM-nya, dan buat lama waktu renderingnya ini denoise-nya ya, bisa kalian lihat gue ngedit video 24 detik itu dia butuh waktu sekitar 20 jam ya. Jadi ya kalian kira-kira sendiri ya, dan itu pakai 3060 ya. Kalau kalian pakai VGA yang lebih kencang ya bisa lebih cepat gitu, misalnya 3090 atau 4090 ya. Untuk review hasilnya, gue pengen kalian fokus pada sepatunya ya. Sepatunya ini nggak gue prompting sama sekali, jadi bisa kalian lihat ini berubah warna ya. Jadi warnanya putih, hitam, balik putih lagi ya. Nah, kecuali kalau kalian prompting tadi jadi black shoes atau white shoes, nanti pasti jadi konsisten ya. Kalau kalian udah berhasil nginstal tadi tapi masih gagal pas dijalanin di run.bat tadi ya, kalian coba install Kuda Toolkit. Ini itu ada driver tambahan khusus buat development aplikasi Kuda ya. Jadi kali aja belum lengkap kalau nggak dikasih ini, coba install ini dulu. Kemudian kalau sudah, ini filenya lumayan gede ya, 2,3 GB, padahal kalau driver biasanya cuma berapa ya, cuma ya nggak sampai 1 GB lah. Nah, kemudian kalian install juga CUDNN ini ya. Ini juga buat developer, itu biasanya install ini juga kalau mau bikin aplikasi. Jadinya ini install juga, dan coba run lagi deh kalau dua-duanya ini udah diinstal. Perlu kalian perhatikan bahwa ini installnya harus urut ya, harus Kuda Toolkit dulu baru CUDNN. Soalnya nanti CUDNN itu bakal ngopi file ke tempat kudanya ya, yang Kuda Toolkit ini. Oke, video berikutnya kita akan bahas gimana cara buat nyewa di Fast.ai, karena menurut gue ini tuh sangat murah ya. Ini bukan promosi ya, menurut gue itu bener-bener murah. Dan kalau kalian ada pertanyaan di video ini, kalian komen aja di bawah, nanti gue coba jawab semampu gue. Dan ya, itu aja video untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.